punten pangaganggu hawatos kawaragana gitunya. Nah ketika saya bilang gitu kok langsung melirik gitu, langsung ngeliat gitu yang ya. kesurupan itu langsung nengok ke saya gitu, padahal di kerumunan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Aheng dimanapun Anda berada. Aheng kali ini kita akan membahas kembali peristiwa-peristiwa yang aneh yang ada di sekitar kita tentunya. Dan kali ini saya kedatangan Kang Resa. Kang Resa Dama. Alhamdulillah, ini Kang Resa ini sangat luar biasa ya. Beliau juga YouTuber Kang ya. Boleh disebutin Kang channel YouTube-nya? Apa? Punya sih. Channelnya Wasdek Channel. Channel hiburan sih kan. Wah itu mantap buat yang suka hiburan gitu ya. Dangdut atau apa masyarakat seperti gitu. Oke, nanti bisa mampir ke channelnya Kang Resa ya. Gini Kang, ini kita podcast horor nih Kang. Aheng seperti itulah peristiwa-peristiwa Aheng. Nah, dengar-dengar Kang Resa ini pernah ada peristiwa yang unik Kang. Ketika ada yang kesurupan seperti itulah ketika di tempat kerja Kang. Bisa diceritakan nggak Kang seperti apa peristiwanya? Peristiwa Aheng. Baik. Terima kasih Kang Windu setelah mengundang saya di acaranya Kang Windu di sini di studio Pak TV. Okay. Untuk menceritakan kisah mungkin ya, kisah kehidupan yang terbilang Aheng dan lucu juga sih, bikin bingung gitu. Oh lucu. Cerita saya punya cerita horor tapi sedikit lucu gitu. Lucu gitu. Karena awalnya saya agak kurang percaya gitu sama orang-orang yang kesurupan itu. Tapi saya punya satu pengalaman di mana saya menghadapi orang kesurupan. Saya tidak percaya dulunya ketika melihat tayangan-tayangan di televisi, channel YouTube orang yang kesurupan. Bahkan saya suka ketawa sendiri gitu. Kok ada ya peristiwa kayak gitu. Kadang dulu juga waktu di sekolah teman kesurupan suka diledekin, suka diisengin gitu. Ya belek kelek gue gitu. Takut serangan gitu ya. Gitu. Tapi ada satu peristiwa waktu tahun 2014 15 kalau nggak salah. Saya sedang menjadi seorang honorer di sebuah sekolah SMK. Oh guru juga ya? Iya, sempat menjadi guru. Oh, iya. Di salah satu di salah satu sekolah yang ada di daerah Wado, Wado Cikareo SMK. Waktu itu singkatnya berjalan 1 tahun saya menjadi seorang pengajar. Ada pengalaman ketika saya sama pimpinan kepala sekolah disuruh jaga piket. Piket dulu kan sedang membangun 2 ruangan sekolah, ruangan baru gitu, jaga-jaga barang alat. Saya ditugaskan piket. Selesai ngajar jam 2 siang saya pulang dulu ke Dharma Raja. Setelah itu habis pada maghrib saya siap-siap berangkat ke sekolah. Dan ketika itu saya dikagetkan ketika nyampe di sekolah sudah berkerumun banyak orang. Malam berarti peristiwanya? Ya sekitar jam 7 perjalanan saya dari Dharma Raja ke Wado 1/2 jam lah. Habis pada maghrib saya berangkat, saya kaget kok di sekolah, di rumah warga sih, yang samping sekolah sudah banyak kerumunan orang, banyak sekali, ada sekitar 50 orang lah. Masyarakat situ pada ngumpul. Saya kaget, saya deketin, kebetulan kepala sekolahnya ada di luar rumah gitu, lagi duduk, lagi sila. Saya samperin, Pak, mohon maaf ini ada apa ya, kok rame banget gitu. Oh iya kebetulan ini Pak Resa katanya ada yang kesurupan.
Oh kesurupan, kasihan katanya udah lama dari jam 5 sore katanya belum sembuh-sembuh. Dari jam 5 kan? Dari jam 5, berarti sudah sekitar 2 jam lebih. 2 jam lebih. Oh gitu Pak ya, emang siapa sih yang kesurupan? Kata saya gitu. Temen katanya, temen dari Dharma Raja. Oh dari Dharma Raja, kan saya penasaran, saya orang Dharma Raja gitu. Siapa sih? Saya ikut, saya leket gitu ya, ikut lihat ke dalam, ngintip lah gitu di lawang pintu. Oh ternyata saya kenal orangnya. Anu gitu ya, Anu gitu ya. Suami istri, yang kesurupannya istrinya. Saya lihat ternyata sedang ditanganin sama orang pintar katanya. Saya pulang lagi tuh ke belakang, nyamperin kepala sekolah. Pak, kata saya, belum sembuh-sembuh kok. Kenapa Pak? Kata saya. Nggak tahu katanya. Ini udah orang ketiga yang mencoba ngobati. Orang ketiga katanya tadi udah jam 5 udah ada ustadz satu. Habis maghrib ustadznya pulang karena maghrib mungkin belum sembuh. Datang lagi di lokasi ustadz belum sembuh juga. Ketiga katanya manggil orang yang di luar daerah katanya, di luar kecamatan ada, yaitu yang di dalam. Pak Ustadz lagi menangani, saya penasaran lihat lagi gitu. Masih ini hati masih belum punya pengalaman gitu, melihat orang yang kesurupan. Maksudnya lihat di TV doang gitu ya. Nah, pas saya lihat ya, lagi ditangani kayak lagi berantem gitu sama Pak Ustadznya. Si orang yang kesurupan itu sambil nendang-nendang, dipijit lah jempol kakinya, teriak-teriak gitu sambil marah-marah, sambil ketawa-ketawa. Wah kayaknya memang lagi ini gitu, lagi berantem kayaknya nih. Tiba-tiba saya tersentuh hati, nggak tahu kenapa waktu itu saya merasakan kasihan karena saya kenal si ibunya orang Dharma Raja. Ketika itu saya di hati bilang uruk salam sih saya, kalau memang ada. Assalamualaikum ya halal goib kata saya gitu ya, yang di tubuh Ibu Anu, mohon segera pulang karena dunia kamu sudah beda dengan dunia kami gitu. Iya nggak gerentes hati gitu kan. Assalamualaikum ya halal goib, mohon maaf kata saya, punten tengah ganggu hawatos kawaragada gitunya. Nah ketika saya bilang gitu kok langsung melirik gitu, langsung ngelihat gitu yang kesurupan itu langsung nengok ke saya gitu. Padahal di kerumunan yang banyak. Kan saya kaget. Langsung auranya langsung beda lah. Ternyangka oke mungkin. Gak nyangka saya, kok aneh, saya juga aneh. Kok saya bilang di hati dia tahu gitu. Tiba-tiba melirik aja. Langsung senyum. Ngasih senyum, saya bingung. Saya senyum juga gitu ya. Dan dia memanggil, melambaikan tangan ke saya gitu. Sini. Orang-orang otomatis kan matanya langsung tertuju ke saya gitu. Ini orang yang kesurupan lihat siapa gitu ya. Lihat-lihat ke pintu. Ya akhirnya saya dipanggil sama semua orang. Tolong masuk katanya. Ini ibunya manggil. Kata saya, ya enggak Pak, enggak apa-apa, enggak mau kata saya. Tapi tetap si ibunya gini-gini terus. Akhirnya saya kepanggil lah ke dalam. Saya permisi ke dalam, ke kerumunan. Saya duduk agak jarak 2 meter lah. Saya sila, diam, bingung kan, karena saya bingung mau ngapain gitu. Dipanggil sama yang kesurupan, saya mau ngapain gitu, bingung. Tapi dari situ saya coba lagi di hati ngomong lagi. Saya ngomong sini kata saya gitu. Saya panggil. Ternyata dia connect gitu Kang. Dia tahu saya manggil di hati. Yo bergeram, itu apa? Ngeronang nyamperkeun nya. Abdi teh sila luas oge gitu.
tiba-tiba nyamperkeun yang si ibunya yang kesurupan itu sila juga. Sampai mohon maaf nih kaki ya kan, saya praktekin. Saya sila begini, dia pun sila juga gitu. Pantel, ya? Jadi lutut sama lutut dia tuh pantel. Lalu dia begini aja. Penglihatannya itu kayak hampa kosong gitu. Saya bingung kan, saya manusiawi merinding juga lah gitu. Pengalaman pertama juga gimana ini, bingung saya. Ya ketika itu saya lah mungkin saya di hati merasa terpanggil gitu ya. Saya pun berdoa sebisa-bisa, tapi saya berdoa pakai bahasa Sunda gitu. Kata saya, ya Allah, kalau emang saya terpanggil, saya serahkan kembali gitu. Gimana caranya saya bingung, saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya berserah diri gitu. Tangan bergerak sendiri kan. Saya pun aneh. Saya pun kaget ketika tangan saya bergerak. Dalam hati ya kunaon ieu leungeun gitu. Kunaon ieu? Aku merasakan aura dingin. Dingin seperti megang es ini tangan. Dan tertuju ke si ibu tadi. Tepatnya sih ke punggungnya gitu. Ketika sila saya tangan saya ke punggung, dan tiba-tiba perasaan ada yang ketarik gitu dari dalam tubuhnya itu. Ada magnet yang masuk ke tangan. Saya mah lahola aja gitu ya, lahola mangga gitu. Kalau emang bisa menyembuhkan mangga, tarik. Memang menjerit si ibunya. Ketika sudah nyampe pundak, si ibunya jatuh gitu, gelepak gitu ya. Saya bingung. Ini tangan kok terasa berat gitu, kayak megang apa gitu, beban. Udah saya fokusin. Ternyata ada satu tempat yang saya terlihat. Ketika saya merem, terlihatlah tanjakan cahe kan. Tanjakan cahe yang ada kecelakaan pada waktu itu. Iya, yang viral bus jatuh ke cahe, yang itu yang kejebur ya. Udah saya niat kembali kamu ke asal, kalau mau kamu tempatnya di sana aja. Ketika saya lempar, dilepasin, kok masuk lagi gitu. Kan lucu. Gerubuk deh. Gegeram deh gitu kan. Corona saya pengen ketawa ada gitu, bingung ada. Kok gini ya gitu. Saya bingung. Si ibunya hidup lagi. Nah, ketika masuk lagi, kesurupan lagi, datanglah kepala sekolah. Sambil teriak-teriak, udah, ini mah ngaji yasin aja katanya. Ayo kita ngaji yasin. Mual bener sih. Udah saya mundur. Dengerin Pak Kepala Sekolah sama beberapa orang yang ngaji yasin gitu. Ketika ngaji yasin, saya aneh lagi. Ada ini yang kesurupan, kayak marah yang kepada yang mau ngaji gitu. Sudah liatin aja. Orang yang lagi jalan kepala sekolah ngambil Quran ngaji yasin, ketika tahun auzubillahi minasyaitonir rajim itu yang kesurupan itu nyamperin Kang. Merondang gitu nyamperkeun. Malah diikutin ngaji yasinnya. Justru lebih pasehat. Ngajinya lebih bagus. Aneh, saya juga heran. Tajwidnya lebih keren ya. Saya juga sampai bingung, pengen ketawa ada, bingung ada gitu kan. Ada ya kesurupan begini gitu. Pengalaman saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut. Wal Qur'anil Hakim. Minal mursalin sampai selesai. Ini lekoh ya. Sampai selesai. Yasin itu diikutin sampai gemeter. Kepala sekolah saya sampai gemeter begini ya, Yasin. Saya mah diem aja. Ketika selesai Shadaqallahul Azim, saya panggil lagi di hati. Sini kata saya. Ke dia nyamperkeun deui. Seperti semula, duduk lagi. Lututnya diaduin lagi. Saya sampai mundur gitu. Agak ada gemeter gitu saya juga. Ya Allah, kok bisa begini ya, bingung saya gitu. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 7. Masih jam 7-an lebih ya. Jam 7 udah mau masuk Isya lah. Udah mau masuk waktu Isya. Saya tanya sambil
bisik gitu ke telinganya, udah pergi kata saya. Mau ngapain sih di sini? Kasihan sama badannya, karunya lah, geus lah, balik. Dia geleng-geleng kepala kan. Mungkin mengisyaratkan saya nggak mau gitu. Terus kenapa nggak mau pergi? Saya suka katanya. Sama si ibu. Sama si ibunya saya suka. Saya betah katanya. Nggak boleh kata saya, nggak boleh betah. Ngapain kamu mengganggu kata saya. Kalau emang ibu ini punya salah kata saya, ampura, saya wakilnya nih dari Dharma Raja kata saya. Saya mewakili ibu ini, mohon maaf apabila Anda merasa terganggu di jalan, apakah kegandengan, keian gitunya. Dia ngangguk-ngangguk gitu. Saya perhatiin terus sambil saya munajat gitu ke Allah gitu di hati. Ya Allah, bagaimana caranya ini saya bingung. Seketika saya terlintas di pikiran, kok saya punya pikiran ini yang di dalam tubuhnya itu adalah sosok makhluk gentayangan gitulah. Soalnya dilihat dari gerak-geriknya kok matanya kosong, hampa, tidak galak gitu. Tapi beda yang waktu saya lihat di luar gitu, Ustaz. Tapi waktu menghadap saya mah hampa aja gitu. Matanya kosong. Apa mungkin ya kata saya ini adalah arwah gentayangan yang kecelakaan gitu ya, nggak sempurna gitu. Udah saya punya feeling, saya bisikin lagi ke telinganya. Sekarang juga tolong pulang, nanti kamu saya doakan. Setelah ngomong gitu lalu dia pingsan kan, jatuh lagi, tapi masih menggeram-geram gitu, campur nangis. Wah, apa mungkin ya dia butuh doa kata saya. Langsung aja saya sebisa-bisa berdoa dalam hati gitu, sambil menengadahkan tangan lah ke Yang Maha Kuasa, ya Allah. Seketika suaminya datang membisikkan, ibu emut bu, sadar. Dia malah begini tangannya, seperti marah suaminya. Cenderes gitu. Tetap kan saya lagi doa juga, mata kelihatan gitu kan ya, ngeliatin gitu suaminya. Kata istrinya. Lalu dia begini ke saya. Pacan rese merenya. Doa gitu. Gak sopan mungkin ya. Diam dulu, gak sopan, lagi ada yang doa mungkin gitu ya. Ketika saya berdoa sudah selesai, saya mengesapkan ke muka. Alhamdulillah. Langsung bingung dia, sadar. Ini di mana? Kok banyak orang ngapain? Alhamdulillah kata saya, langsung sadar. Alhamdulillah. Itu kan kok bisa sih kemasukan yang dari saya itu kan, apakah melintas ke situ dulu atau gimana? Kok bisa sih masuk ke si ibu itu? Ya, ternyata gimana kan? Setelah siuman sadar, saya ngobrol sama suaminya. Bapak pasti mana? Habis dari mana? Habis ngapain? Saya habis dari Garut katanya, lewat melintas ke Pudunan Cae. Oh, emang saripna cenaka gitu. Jadi emang karek lewat kadinya ya. Salah mangsa kalau kata orang tua dulu mah, mau masuk maghrib di perjalanan mungkin. Dari perjalanan pas Pudun di Cae juga si ibunya udah gak sadar katanya. Cuman tidak menggeram-geram. Terus beda memorinya di motor ya. Kata si ibunya, Pak, katanya ada yang manggil. Ada suara yang manggil ketika lewat di Cae katanya di Cae itu. Sosoknya laki-laki yang kelihatan sama si ibunya itu laki-laki di bawah jurang. Manggil itu. Bisa jadi yang itu muridnya yang iya, mungkin. Horor bisa ya. Saya bingung, nggak ngerti gitu. Tapi kok saya juga aneh kan, bisa connect gitu ya, bisa connect gitu ya. Jadi pikiran lah setelah itu, jadi saya jadi merenung kok. Kalau boleh tahu kan amalan kan kayak yang nanya amalan ya. Nah, bisa connect gitu, belajar dari mana atau kumaha gitu kan. Enggak sih, terus terang enggak ada amalan. Tapi saya sempat punya
punya sesepuh lah di Dharma Raja gitu yang saya tuakan, tempat saya curhat, tempat saya belajar lah istilahnya, meminta nasihat ujangan-ujangan dalam kehidupan. Alhamdulillah nasihat ujangannya bisa praktek langsung ya, tanpa direncanakan, tanpa naon sih istilahnya nama konten-konten teh settingan ya, tanpa settingan ya, tanpa settingan. Okay. Saya pun kaget loh, langsung dicurhatkeun deui ku abdi gitu kan seperti aja teh. Eta mungkin ketika di jalan si ibu teh apakah kosong atau kumaha gitu atau ngalamun kan, atau si ibu ini emang paribasa nanti emang leumpeuh yuni atau kumaha? Kalau keterangan dari suaminya sih katanya di jalan itu mungkin kecapean ngelamun ya belum makan katanya. Jadi pengen cepet-cepet nyampe ke rumah, kurang fokus di jalan teh. Nggak tahu sih, kurang tahu saya juga sabab biar namanya mungkin. Tapi dari pengalaman Kang Resa ini sangat menariknya. Yang pertama, orang teh nya kudu yakin heula meureunnya ka Gusti Allah, kudu yakin heula, kudu hate teh panteng meureunnya. Dan terus ketika kena aya paribasa kieu bismillah urang kan beda jeung bismillahna alim ulama kiai nya. Contohna tadi kan ketika maca Yasin malah diturutan. Itu yang saya bingung. malah diturutan gitu malah ya. diturutan. Jadi ya intinya naon kan. Namanya intinya tuh. Jadi intinya ya orang kudu yakin kalau yakin Gusti Allah gitu ya. Terus kita juga harus malapah gedang merenya sabab ya itu masuk ke situ teh apa mengganggu atau ingin didoakan atau apa merenya seperti itu. Yang dapat ditarik kan dari pengalaman tadi kan apa kan untuk Kang Resa sendiri gitu. Pengalaman itu yang saya petik hikmahnya gitu ya, berarti benar cekolot baheula teh mah jang ulah garwah, jang ulah sompral. Ternyata makhluk yang tidak kasat mata itu tahu kerteg hate urang gitu kan, buktina eta ya. Buktina saya dari situ rek alus rek gorengnya apaleun ya. Jadi saya jadi punya keyakinan, oh iya ternyata yang goib itu tahu ya pamaksudna orang teh naon ngubaran teh mereka tinggal di batur ya, apakah misalkan lillahi ta'ala karena tulus oke yang ngasih ibu itu benar. Oke. Ya itu jadi nambah keyakinan buat Kang Resa hal yang goib-goib. Jadi saya kemana-mana dijaga nggak sompral gitu. Tadinya saya nggak percaya, jadi yakin sekarang. Jadi yakin dengan punya pengalaman hal itu. Sangat luar biasa pemirsa Aheng dimanapun Anda beradanya, pengalaman Kang Resa mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua Kang. Amin. Terima kasih untuk pengalamannya. Sekarang mau jadi muasian ya, mulai teu aya nama. Tapi setelah itu murudul sih Kang. Oh murudul ya panggilan. Ada kelanjutan ngobatin hal kesusahan. Ini bisa kita nggak tahu kenapa kita bahas lagi Kang ya di Aheng selanjutnya. Oke pemirsa Aheng Part TV dimanapun Anda berada, mungkin itu episode kali ini bersama Kang Resa. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua agar tidak sompralnya, agar terus yakin kepada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa saksikan terus episode Aheng hanya di Part TV Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.